Halo semuanya, balik lagi sama gua di channel Gen Z Life Skill. Nah, di video kali ini gua mau berbagi insight untuk lu semua yang menonton video ini tentang 3 investasi kehidupan terbaik versi pengalaman gue sendiri yang semoga ini juga bermanfaat nih buat lu semua agar memperoleh kehidupan yang baik dari berbagai sisi. Jangan lupa tonton videonya sampai habis agar lu memperoleh pengetahuan seluruhnya. Oke, kalau udah siap, mari kita bahas. Nah, yang pertama adalah kesehatan. Bisa dibilang punya tubuh yang sehat adalah impian semua orang di dunia ya, termasuk diri gue sendiri. Tapi pertanyaannya adalah, apakah lu udah benar-benar peduli terhadap kesehatan? Apa aja sih yang udah lu lakuin untuk menjaga kesehatan? Nah, pertanyaan gue tadi bisa jadi bahan untuk kita semuanya dalam berintrospeksi diri terhadap kesehatan kita gitu ya. Kita tahu kalau banyak orang yang pengen sehat. Siapa sih di sini yang gak mau sehat gitu ya? Tapi nyatanya ada mereka yang kurang memperhatikan kesehatannya, kurang memprioritaskan kesehatan dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Sebagai contoh, misalnya ada orang yang pengen sehat gitu ya, tapi pergi keluar yang jaraknya dekat aja nggak mau nih jalan kaki. Dan akhirnya mereka milih untuk pakai kendaraan gitu, entah itu mobil atau motor. Atau ada juga yang pengen perutnya ideal gitu ya, nggak gendut dan nggak kurus juga, tapi mereka nggak mau jaga pola makan, nggak mau menerapkan pola makan yang sehat gitu. Dan itu adalah nyata gitu. Emang itu terjadi di lingkungan sekitar kita. Maka dari itu, selalu nonton video ini, gue mengajak semuanya untuk peduli terhadap kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental, karena keduanya sama-sama penting untuk dijaga. Kenapa begitu? Karena tanpa kesehatan yang baik, akan banyak masalah yang muncul nih. Dan itu juga bisa menghambat segala aktivitas kita, segala pekerjaan kita. Sebagai contoh, mungkin dulu penyakit diabetes tuh dialami oleh orang tua gitu. Orang-orang yang sudah lanjut usia. Tapi nyatanya sekarang udah banyak anak muda nih yang kena penyakit diabetes. Dan itu karena gaya hidup yang tidak sehat. Mungkin zaman dulu anak-anak muda punya mata yang sehat ya. Jarang ada yang minus gitu. Tapi sekarang anak kecil pun udah banyak yang pakai kacamata minus. Dan lagi-lagi karena gaya hidup yang tidak sehat. Dan juga diiringi dengan perkembangan zaman, terutama perkembangan teknologi ya, yang sangat pesat di zaman sekarang, yang pada akhirnya itu dapat mengubah gaya hidup anak muda sekarang, kayak gitu. Tapi di sini gue menekankan kalau kita nggak boleh yang namanya menyalahkan teknologi, ya. Kita nggak boleh juga menyalahkan gaya hidup kita. Kenapa? Karena gaya hidup kita lah yang menentukan. Kita punya kendali yang kuat dalam memilih gaya hidup. Maka dari itu, di sini gue mengajak kalian untuk mulai peduli terhadap kesehatan, terutama anak-anak muda gitu ya. Kalian lagi di fase-fasenya produktif, punya banyak kesempatan untuk mencoba hal di dunia ini, dan yang pasti harus dibarengi dengan kondisi kesehatan yang baik. Nah, yang kedua adalah bahasa Inggris. Kalau lo pernah dengar pepatah, buku adalah jendela dunia. Maka menurut gua di zaman sekarang ini, bahasa Inggris juga bisa disebut sebagai jendela dunia. Kenapa? Karena gue yakin dan ya lu semua juga tahu kalau bahasa Inggris adalah bahasa internasional, bahasa resmi yang digunakan oleh seluruh orang di dunia untuk berkomunikasi, khususnya dengan orang luar gitu atau orang asing. Maka dari itu, di sini gue sangat menyarankan untuk lu bisa bahasa Inggris. Gak harus sampai level ahli atau menyamakan native speaker gitu ya. Minimal lu bisa paham apa yang orang omongin dalam bahasa Inggris, dan orang lain juga paham apa yang lo omongin terhadap orang lain dalam bahasa Inggris. Intinya kalau diajak ngobrol tuh ya nyambung gitu, sama-sama paham. Nah, di zaman modern sekarang ini, udah nggak ada alasan lagi sih untuk kesulitan belajar bahasa Inggris. Karena tempat untuk belajar bahasa tuh udah banyak banget, baik offline maupun online di internet. Contohnya, tempat belajar bahasa Inggris yang cukup terkenal di Indonesia adalah Kampung Inggris di Kediri. Lu bisa pergi ke sana, lu bisa belajar di sana, sampai akhirnya lu fasih berbahasa Inggris gitu. Atau kalau misal lu tipe orang yang malas nih untuk pergi jauh-jauh belajar bahasa, lu bisa banget manfaatin internet untuk belajar bahasa. Banyak aplikasi untuk belajar bahasa yang nggak cuma bahasa Inggris doang, banyak bahasa yang bisa lu pelajarin, dan ya lu bisa manfaatin itu, baik yang berbayar maupun gratis. Selain itu juga lu bisa manfaatin channel YouTube nih. Udah banyak banget channel YouTube sekarang yang membahas soal belajar bahasa Inggris. Intinya di zaman sekarang kesempatan untuk belajar bahasa Inggris itu sangat terbuka lebar, asalkan lu punya tekad yang kuat untuk belajar bahasa Inggris kayak gitu. Dan kenapa sih di sini gue nyaranin lu bisa bahasa Inggris? Karena kalau lu bisa bahasa Inggris, akan banyak hal yang bisa lu dapetin. Akan banyak kesempatan atau opportunity yang lu dapet karena lu bisa bahasa Inggris nih. Sebagai contoh, misalnya lu punya impian nih di masa depan untuk pergi ke luar negeri. Misalnya untuk melanjutkan kuliah atau sekedar liburan. Baik itu sama keluarga, teman, atau siapapun itu. Ya pastinya di sana lu butuh yang namanya keterampilan bahasa Inggris gitu.
Karena gak mungkin dong lu ngajak orang bule gitu ya atau orang luar menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Pasti mereka nggak paham karena bahasa Indonesia bukanlah bahasa internasional kayak. Selain itu juga kalau lu sebagai mahasiswa nih sekarang, gue yakin pasti tugas-tugas dan bahan bacaan yang dikasih dosen itu kebanyakan bacaan internasional yang itu pakai bahasa Inggris. Atau misalnya lu sebagai calon pencari kerja nih. Nah, di zaman sekarang ini banyak perusahaan di Indonesia sekarang itu mensyaratkan calon pegawainya bisa bahasa Inggris. Maka dari itu, mulailah belajar bahasa Inggris. Lu bisa belajar di mana aja dan kapan aja dengan segala kemudahan yang udah gue jelasin tadi. Nah, dan yang terakhir adalah pengalaman. Jordan Peterson pernah mengatakan, experience is the best teachers, and the worst experience teach the best lesson. Yang artinya, pengalaman adalah guru yang terbaik, dan pengalaman buruk memberikan pelajaran yang berharga. Dan kenapa sih gue masukin pengalaman ke dalam investasi kehidupan terbaik? Karena menurut gue, mencari pengalaman sebanyak-banyaknya itu cukup penting ya. Karena dampak positifnya juga cukup banyak dari berbagai sisi kehidupan yang mana itu bermanfaat banget untuk diri kita sendiri. Gua sendiri ya sebagai contoh, sebagai mahasiswa yang merantau keluar kota, itu membawa pengalaman yang beragam. Di kota yang gue tempati, gue bisa bertemu dengan orang baru, mengenal budaya setempat, pergi ke banyak tempat wisata, dan yang gak kalah penting adalah bisa melihat kebiasaan orang-orang di sini yang cukup berbeda dengan kota asal gue. Bicara soal pengalaman sebenarnya sangat luas ya, karena pengalaman gak selalu bicara soal pergi ke suatu tempat, tapi banyak hal baru yang bisa lo lakuin dan itu akan menjadi pengalaman berharga untuk lo ke depannya. Karena gue yakin semakin banyak pengalaman yang lo miliki itu akan bikin lo tersadar akan keberagaman di dunia ini. Bisa melihat dunia bekerja dari berbagai sisi kehidupan yang mana itu bermanfaat juga agar lo tidak egois. Atau nggak cuma memandang kehidupan dari sisi pikiran lo aja. Nah, selanjutnya sebagai pelengkap pembahasan tentang pengalaman, di sini gue mau berbagi cara gimana untuk menambah pengalaman. Nah, yang pertama adalah belajar hal baru. Di zaman sekarang yang serba menggunakan teknologi dan informasi, kita semakin mudah gitu ya untuk mengakses apapun yang mau kita pelajari. Jadi gue sangat menyarankan untuk lu manfaatin itu. Silakan belajar apapun yang lu sukai, baik di bidang olahraga, seni, ekonomi, dan apapun itu. Nah, yang kedua adalah pergi ke tempat-tempat yang baru. Nah, ini juga cukup penting dan cukup asik juga ya. Karena dengan lu datang ke tempat-tempat baru, kayak kota baru, pedesaan, tempat bersejarah, lokasi wisata, itu kita nggak cuma dapat pemahaman baru gitu. Tapi bisa jadi tempat untuk liburan, bisa menjadi waktu untuk liburan. Atau bahasa kerennya healing gitu ya. Maka dari itu, cobalah untuk pergi ke tempat yang belum pernah lu kunjungi. Nggak usah jauh-jauh dulu, karena pengalaman gak selalu tentang pergi jauh-jauh. Dan yang ketiga adalah bertemu dengan orang baru. Nah, sebagai makhluk sosial ya, bertemu dengan orang baru dari berbagai umur dan profesi itu juga penting untuk menambah pengalaman lu. Lu bisa belajar dari pengalaman mereka juga, dan yang gak kalah penting adalah lu bisa belajar cara berbicara yang baik. Cara bicara yang sopan terhadap orang lain dari berbagai umur dan juga profesi. Dan yang gak terakhir dan yang gak kalah penting adalah nikmati setiap perjalanannya. Make it flow aja. Gak usah dianggap sebagai beban, gak usah dianggap sebagai kewajiban gitu ya. Jalanin seenjoy mungkin, dan semoga banyak hal positif, banyak kebaikan yang datang ke kehidupan lu di esok hari. Nah, yang terakhir, kenapa sih pengalaman ini gue taruh di segmen terakhir? Karena ketika lu punya kesehatan yang baik, yang udah gue jelasin tadi di awal, dan ketika lu bisa berbahasa Inggris, udah gue jelasin juga, maka lu akan punya kesempatan yang jauh lebih besar dalam menambah pengalaman lu dibandingkan mereka yang tidak mau menjaga kesehatan dan atau bisa berbahasa Inggris. Nah, oke, itu aja dari video kali ini. Semoga apa yang gue sampaikan tadi bermanfaat bagi kehidupan lu semuanya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.